Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammad al-Muhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi wa fadhalih. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalaha ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa kita menghidupkan sunnah Nabi, maka kita mencintai Nabi. Siapa mencintai Nabi, Rasulullah mengatakan maka akan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW di surga. Segala puja, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dicurahkan Allah rahmatnya, yang diagungkan Allah nabinya, yang diutamakan Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita Allah golongkan daripada golongan umat Nabi Muhammad dan mendapat syafaat Nabi Muhammad dan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala di yaumil akhirah nanti. Yang pertama, al-fakir hormati Ustazah Nining, maka Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah setafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan Ustaz Acang, mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki, Allah setafiahkan badan, Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan. Dan antumah jamaah majlis Nurul Iman al-Falah, mudah-mudahan digabul hajatnya, dibanyakkan rezekinya, dijadikan maratun salihah, perempuan salihah, nanti di akhirat nanti berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW, berkumpul dengan suami-suaminya, dan anak keturunannya diberi anak keturunan yang soleh solehah, dipanjangkan umur sepanjang-panjangnya, dibanyakkan rezeki sebanyak-banyaknya, disatukan badan seafiah-afiahnya, dan diberi hidayah ilmu. Kenapa? Karena ilmu ini dikatakan fardhu, kewajiban setiap mukmin dan mukminah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit bumi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jabal, gunung, terus bahar, lautan, wal bar, terus daratannya. Langit sama samawat itu langit. Terus ardi itu bulan, bumi. Terus komar itu bulan, ya. Kenapa Allah jadikan untuk kita ini mengerti? Allah menerangkan di Al-Quran bahwa Allah menjadikan itu semua. Ini bulan akhir Sya'ban. Akhir Sya'ban. Berapa hari lagi? Nggak sampai seminggu, ya 1 minggu lah. Itu Ramadan. Kita ini punya badan, ya, punya badan. Kita kalau punya badan ini kira-kira kalau hidup kepengen selamat, ya, bawa badan ini selamat. Kita punya anak. Dari badan perempuan itu lahir seorang anak. Begitu senang anak lahir, wah, dikasih nama anak itu, dikasih nama Fitri, ya, dikasih nama Islami, nama-nama yang bagus. Kenapa? Karena hati ibundanya senang. Begitu itu, ini badan anak ini selalu harapan seorang tua, dia anaknya ini menjadi anak yang selamat membawa badan. Nah, begitu. Allah menjadikan itu bintang, ya, tinggi di langit, jauh. Bintang jauh, kalau kelihatan jelas. Setitik nyala. Apakah ilmu seperti itu, Beb? Iya, ilmu yang dimaksud seperti itu cahaya. Jadi cahaya itu ada buatan kita. Kita nyalain lampu, nyala itu lampu terang. Nah, itu cahaya. Dikatakan guru Habib Abdurrahman bin Husain namanya, Asgaf almarhum Allah yarham. Jadi anur ilmu itu ya semua cahaya
cahaya matahari, cahaya listrik, semuanya itu yang dimaksudkan nur, cahaya itu ya semua itu cahaya. Itu ilmu. Dan di balik itu cahaya bintang yang jauh di atas langit ada dua keindahan, kehebatan sepanjang zaman. Apa itu? Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Itu yang dikatakan ilmu. Ilmu berangkat dari Nabi. Diperintahkan Allah kita disuruh Allah untuk mengetahui ilmu ini melalui Rasulullah. Nabi bilang, aku kotanya ilmu, ana madinatul ilmin wa ali babuha. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, aku kotanya ilmu. Nah, berarti segala yang berhubungan dengan pengetahuan, ya, dengan pengetahuan. Nah, ini dekat Ramadan. Ramadan itu syahrus siyam, bulan kita berpuasa. Ini luar biasa. Jadi di bulan Ramadan itu timbangan amal kita, ada kesempatan kita buat memperbanyak keutamaan ibadah. Ya, yang sunnah dihukumi pahala wajib. Itu diantara kemuliaan Ramadan. Lah berarti bulannya mulia, umatnya mulia. Ya, kalau bulan itu Allah tentukan melalui alimul ulama dari fuqaha ahli fikih ya. Ahli fikih ini udah ilmu yang nggak bisa ada yang ngalahin. Udah jangan kebanyakan lagu kalau udah ketemu ahli fikih. Karena ahli fikih itu bukan ustadz fikih ya, ahli fikih, ilmu fikih namanya ya, bukan nama orang fikih itu ya. Itu ilmu fikih ini ra'sul ilm. Diibrahkan ulama kalau kita punya badan, ya badan kita nih. Kalau kita nggak punya tangan masih bisa hidup. Nah, ra'sul ilm itu kepalanya ilmu fikih. Nah, kalau kita nggak punya kepala ya udah. Itu bukan manusia, itu apa? Pocong ya. Pocong yang nggak ada kepala begitu. Nah, itu fikih. Itu dikatakan begitu apa? Begitu pentingnya ilmu itu. Begitu harus memahami, ngerti ya. Ini Ramadan, keutamaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang nggak bisa dibanding-bandingin, mau ditimbangin kayak dengan umat-umat nabi-nabi dan rasul-rasulnya Allah dulu. Ini ketentuan Allah, ketetapan terus, takdir. Ketetapan itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikasih badan ya dirawat. Apa gunting kuku digunting, jangan dibiarin panjang. Yo kayak anu nanti kayak apa bisa kayak macan, kayak maung. Yo. Terus rambut dirapihin. Nah, perempuan harus pinter apa? Bersolek deh. Dia harus pinter dandan ya. Karena kalau perempuan nggak pinter dandan ini bukan perempuan ya. Nah, bagusnya begitu. Terus apa amanah itu yang dititipkan Allah? Apa? Badan itu, tubuh itu. Ngerti di bulan Ramadan ini 30 hari nggak makan, nggak minum. Ada apa di situ? Menbatul ulama, sebagian ulama, menbatul ulama itu sebagian ulama. Kalau ba'du setelah, tapi kalau ba'du sebagian ulama. Itu mengatakan apa? Jadi puasa Ramadan ini untuk ngehabiskan nafsu, ngebersihkan nafsu. Lah nafsu itu pas rembit, nafsu ini sampai ke alam barzah ikut. Ciptaan Allah, hub cinta ciptaan Allah, berat benci berat ya semua dari asal muasal hub kecintaan begitu. Jadi ini nafsu ini hidup. Dan di bulan Ramadan itu kesempatan diantara peluang emas untuk kita ngebunuh itu nafsu. Jadi bukan ngilangin aja, hilang sama sekali. Misal meninggal di bulan Ramadan, husnul khatimah dihukumi syahid. Meninggal syahid, puasa dia nggak makan nggak minum seharian. Lah kok terus jam 6:30 ba'da buka meninggal. Ya, mau kena corona kayak mau kena apaan aja kayak nggak ada masalah. Pokoknya meninggal di bulan Ramadan syahid. Itu luar biasa. Kenapa? Karena memerangi hawa nafsu. Itu bisa mati di bulan Ramadan, bukan kita, nafsu begitu. Luar biasa. Terus apa? Ibarat sumur. Sumur dulu ada sumur, sekarang kan udah pakai jet pump ya, pakai sanyu sekarang. Dulu ada sumur, ibarat sumur yang dalam. Itu nggak ada ujungnya.
Sumur yang dalam nggak ada ujungnya. Itu sumur bukan di dunia. Nah, di mana Beb? Itu sumur di neraka. Neraka jahanam. Di keraknya neraka ke dalam lagi itu. Apa? Kalau nggak bisa ngehati ke Allah, nggak bisa yakin Allah Tuhan, Allah Rabb, Tuhan, Allah Khalik, Allah yang menciptakan makhluk, Khalik. Dia di atas segala-galanya. Seluruh alam semesta ini, kita manusia ini tumbuh-tumbuhan yang mau dari biji yang udah tumbuh segala macam, Allah yang buat. Kita dari pertama manusia Nabi Allah Adam, Allah yang ciptakan. Dibuat dari tanah, dari 7 macam tanah Allah buat Nabi Allah Adam. Nah, Ramadan terus dikatakan ini ibarat sumur. Jadi kalau kita di bulan Ramadan itu hati-hatinya lebih dibanding bulan-bulan yang lain. Ya, ada Ashhurul Hurum, 4 bulan yang Allah haramkan. Jadi kalau di bulan Rajab istighfar habis-habisan dah tuh. Di bulan Sya'ban, bulan Rasulullah ya. Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Itu banyak sholawat segala macam. Begitu Ramadan nanti ini hasil. Jadi kalau kita di bulan Sya'ban ini hati kita senang, jaminan pasti Ramadan selesai. Hati-hati, itu hebatnya Ramadan. Cahaya bintang di langit itu Allah buat beserta seluruh alam dan seisinya ini. Umat Nabi Muhammad di waktu Wulid al-Mustafa, lahir Rasulullah 12 Rabiul Awal sampai zaman sekarang ini 2023 1400 sekian Hijriah, itu ada terus di situ tuh bulan, tuh bintang, awan itu malam lah, gelapnya malam itu. Oh, berarti ada keterangan segala sesuatu yang Allah berikan, Allah bagi-bagikan, dan Allah nggak pernah lelah itu. Sifat manusia ini kaslan, malas. Kalau udah dengar apa, waktu berbuka udah malas buka. Nah ini berbuka puasa disegerain, nggak boleh dilama-lamain ya. Nanti sakit kena mah lagi ya. Nanti kena mah, berbalik ya, itu yang dikatakan tadi ada sumur itu. Na'udzubillah. Ini susah penyakitnya. Penyakit ini susah. Kalau penyakit datangnya cepat, pulangnya lama. Berobat segala macam, minum obat seminggu berapa kali, sakitnya langsung. Ya, ada yang lama terkadang. Ya, begitu. Jadi Allah memberikan hati ini di waktu-waktu tertentu. Hati ini ada tugasnya. Apa misal begitu masuk sholat duhur, langsung sholat duhur. Nanti begitu akhir hayat ketemu malaikat Israel, ya mudah-mudahan sih panjang umur. Jadi ini kan di bulan Sya'ban, nanti sampai Ramadan, terus sampai berapa kali Ramadan dah, amin. Iya, panjang umur. Itu keberkahan. Ramadan berkah. Nanti tahun depan lagi Ramadan lagi berkah. Begitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra, begitu Fatimah Az-Zahra mau ditinggal wafat Nabi mengatakan ke Sayyidah Fatimah nggak akan ketemu Ramadan. Langsung Fatimah sedih. Karena keberkahan bulan Ramadan termasuk begitu. Jadi orang kalau tahu nikmat hidup ini jangan dibuat beban. Hidup ini seolah-olah Allah memberikan beban, memberikan tugas. Jadi akan menjadi berat atau ringan, wallahu a'lam. Serahkan kepada Allah. Jadi segala sesuatu yang kita nggak ngerti, ya. Dikatakan bintang itu jatuh, ada bintang yang berjalan, meteor, ada bintang yang berjalan. Ada lagi angin topan, ada gempa musibah, naudzubillah. Ya, ada segala macam itu. Lah kita nggak ngerti, kita dengar khabar, kita tahu apa segala. Oh ini itu. Begitu kita ngerti itu, kita jadi ngerti. Oh ini yang dikatakan itu meteor, itu angin puting beliung, itu gempa segala macam, yo banjir bandang, kebakaran. Ya? Nah itu di situ itu kita diberi Allah sesuatu. Apa coba diberikan Allah? Hati ini mempunyai rasa takut apa enggak? Hati kita ini takut apa enggak? Kalau kita enggak takut kepada Allah, berarti hati kita ini berani. Ya? Kalau kita takut kepada Allah, berarti kita ini memahamkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu kuasa Allah.
Itu begitu. Jadi nggak ada siang, nggak ada malam. Jangan dibuat beban malam itu lama, siang itu cepat. Di surga katanya. Di surga itu siangnya lama, malamnya cepat. Oh berarti malam itu dikatakan hitam pekat. Oh iya benar. Tapi malam itu banyak dari aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala bangun di malam hari. Ulama-ulama besar, Abu Abdullah Muhammad Al-Busiri, Al-Imam Syarifuddin Al-Imam Muhammad Al-Busiri, Imam Busiri, pengarang qasidah Muhammadiyah, pengarang qasidah Burdah. Itu dia Al-Imam Muhammad Al-Busiri ini dikatakan wali ulama, salah satu murid Imam Ghazali. Salah satu murid Imam Ghazali. Kalau orang hidup dia bisa berhubungan sama satu dengan yang lain. Kalau bintang nggak bisa. Dia sekali bisa gerak dia. Jadi meteor ya. Terus terkadang ada itu gesekan lempeng bumi, gempa. Gempa itu gempa. Oh, begitu. Begitu kita ngerti Allah berikan segala sesuatu pengetahuan. Terus ini sumur ya, sumur ini yang di jahanam, neraka jahanam itu. Ada lagi di neraka jahanam itu well, satu lembah yang diriwayatkan riwayat ini ya, riwayat dinginnya berapa kali lipat dinginnya es di dunia, berapa puluh kali lipat atau berapa ratus kali lipat begitu. Jadi begitu kita ngerti rasa takut segala macam begitu. Terus bulan Ramadan ini yang dikatakan syahrus syam, bulan berpuasa ini datang kepada kita, kita melihat sesuatu, ada nafsu kita. Nafsu. Bagaimana mendapatkan fadilah Ramadan. Allah mengatakan di surah Al-Qadr, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Itu dijadikannya 17 Ramadan. Itu bulan Lailatul Qadr, keberuntungan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Segala sesuatu yang Allah taruh, kalau kita masang sesuatu bisa salah, nggak bisa pas. Karena ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bangun rumah, bangun apa segala macam, Ustazah Nining bangun begini segala macam, ini pas, nggak bisa salah. Karena ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena diri, bukan karena kitanya. Dikatakan Abah Anom Ustaz Ahmad Said Wafa Tasikmalaya, Suryalaya, itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi orang yang ngerti dirinya, tubuhnya itu akan kemana nanti di akhirat nanti, termasuk dia sudah mengerti Allah selama hidupnya. Orang kalau selama hidupnya jaga-jaga telinga, jaga-jaga tangan, jaga-jaga kaki, hati terutama. Kenapa Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu itu pekerjaan yang buruk dikerjakan, ya jauh dari Allah, dia nggak ngerti Allah, dia nggak ngerti dirinya, nggak dijaga tangannya, nggak memperhatikan keselamatan. Kepengen orang tua, inginnya orang tua mendapatkan anaknya ini surga, banyak keturunan, surganya banyak, anaknya 90, keturunan 90 ini, keturunan banyak, terus berketurunan 7 turunan, 90 keturunan, 90 keluarga. Ya, nikmat luar biasa. Dan Allah memberikan segala sesuatu, terutama Lailatul Qadar di bulan yang dikatakan bulan Ramadan itu. Allah menentukan segala sesuatu yang Allah tentukan. Allah mengatakan tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi kalau kita melihat apa yang Allah inginkan, Allah jadikan malaikat Ruhul Amin, malaikat Jibril alaihi salam. Tapi Allah mengatakan Al-Quran itu Allah turunkan kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Itu sebagai tanda bahwa kita ngerti kita hamba Allah, kita ngerti kita umat Nabi Muhammad SAW. Itu sebagai tanda umat-umat sebelumnya. Ketika Nabi Allah Adam, Qabil Habil, dua ini anak yang satu durhaka, dia bunuh saudaranya Qabil.
Begitu itu ia tobat kepada Allah. Terus dikatakan Nabi Allah Nuh alaihi salam begitu. Nah, jadi Allah menjadikan segala sesuatu sebagai tanda, sebagai petunjuk, sebagai orang akan melihat, dia akan melihat siapa orang itu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi mata ini diberi Allah untuk melihat. Apa berarti apa tangan ini bisa melihat? Tangan bisa ngomong, bukan ngelihat, bisa ngomong bahkan. Ini segala apa di badan kita bisa melakukan segala sesuatu. Ya, lah di bulan Ramadan itu ada satu malam yang diantara hari-harinya di bulan itu 30 hari atau 29 hari itu apa? Itu dikatakan malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Itu luar biasa. Oh, itu Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatin qadr. Nah, barang itu turun Al-Quran Al-Karim. Nabi Muhammad SAW Rasulullah, Rasul utusan Allah. Nah, Nabi dalam berpuasa Rasulullah, Nabi punya sepupu, Rasulullah punya sepupu, Ja'far ibn Abi Thalib, adik Sayyidina Ali, mantunya. Mantu Rasulullah punya adik namanya Ja'far. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Itu dalam keadaan berpuasa. Bukan Ramadan, berpuasa. Apa Senin Kemis puasa sunnah. Perang udah hampir mati. Tetap dia puasa. Tangannya putus, kakinya putus. Udah tinggal disuruh batalkan puasa sama sahabat yang lain. Ya Ja'far, batalkan puasamu. Nanti kalau kau terus puasa nanti apa kau akan apa bagaimana lah pokoknya. Selesai saya Ja'far bilang aku akan berbuka di surga. Al-Muhim kesimpulannya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib mengatakan aku akan berbuka di surga. Akhirnya dia mati kan, karena udah patah semua badannya terus meninggal. Allah ganti itu apa yang ditinggalkan tubuhnya, dari tubuhnya itu sayap. Allah beri sayap, Allah dapat tambahkan sayap yang ketika di zaman Rasulullah hidup, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib sesekali turun dari surga itu dengan sayapnya melihat baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Ramadan ini yang dikatakan asbab siam, sebab orang itu puasa. Ini luar biasa. Allah dari zaman Nabi Allah dipuasain kita manusia. Kita disuruh nggak makan nggak minum dari pagi sampai sore. Sampai waktu itu tergelincir itu matahari itu sampai terbenam ya. Itu terus waktunya udah yang dibilang hari yang besok kalau itu kan Hijriyah. Nanti ada itu apa ngelihat hilal ya, masuknya Ramadan segala macam. Ya itu atau masuk Ramadan ini agak asik ya, kalau masuk Ramadan enak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala andai kata kita merasakan ini apa Ramadan ini menyenangkan hati ini zahiran wa batinan. Jadi Ramadan ini menjadikan seorang itu andai kata ia istiqamah dari sebelumnya bulan, dari mulai Rajab, Sya'ban, begitu Ramadan ia akan merasakan hasil yang luar biasa zahiran wa batinan. Hatinya, zahir batinnya akan dijamin Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Ya semua udah enggak ada yang menyesal udah. Ya. Orang yang menyesal ya menyesal sudah. Nah, itu begitu. Di antara nikmatnya di saat kita hidup. Bintang hidup, seluruh ciptaan Allah makhluk namanya. Makhluk ini semuanya hidup, tapi Allah yang dikatakan yang kekal. Segala ciptaan Allah semuanya makhluk. Segala sesuatu. Terus dipegang kita nih, dibuat kita itu apa bisa bikin apa pisang goreng segala macam begitu ya. Jadi makanan ini dibuat lagi dari segala macam itu bahan gandum-gandumnya begitu. Allah menjadikan segala sesuatu ciptaannya itu makhluk. Waduh, berarti kalau ini misal motong ayam dipotong. Iya, ayam dipotong, ngebunuh, dimatiin ini disembelih ya. Disembelih ini dimatiin ini ayam, terus dimakan. Iya, terus waktu puasa pagi-pagi nggak makan nggak minum ini lapar. Beb kalau puasa lapar bagaimana? Nggak bagus puasa lapar.
Puasa nggak boleh lapar, puasa harus enak. Puasa seneng, harus seneng. Kenapa? Karena kalau orang puasa lapar, kalah nanti sama yang puasa nggak lapar. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah nggak melihat dari apa segala macam ukuran kita, badan kita. Kita makan sehari yang banyak segala macam. Orang soleha, perempuan soleha begitu masuk Ramadan, mau ia makan bagaimana? Ya memang luar biasa ya. Allahumma shalli ala Muhammad itu dikatakan. Orang yang diberi Allah Subhanahu wa taala kemuliaan karena takwa kepada Allah. Dia soleha. Dia menjalankan apa Allah perintahkan. Yang paling utama salat. Salat. Jadi kalau salat khusyuk tumanina Ramadan rapih. Enggak ada masalah. Begitu Allah memperhatikan setiap kita muslimah diperhatikan sama Allah semua. Di bulan Ramadan ini lain dengan bulan yang lain. Penghambaan hamba langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita nggak boleh ngomongin siapa orang puasa nggak puasa segala macam ibadah bagaimana segala di bulan Ramadan. Dia bakal kenapa-napa langsung. Karena apa? Karena dia dalam hubungannya langsung kepada Allah. Beb lah nanti di akhirat beb pengen lihat dunia yang sengsara. Nggak bisa. Ketentuan Allah ini nggak begitu. Jadi kesenangan kita ini menggugurkan segala macam musibah. Sebesar apapun musibah. Sampai kematian. Sampai kematian nggak ada apa-apanya dibandingkan Allah menyenangkan kita. Jadi Ramadan ini orang yang beruntung seberuntung-beruntungnya umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ia bisa merasakan senang dengan datangnya di bulan Ramadan itu. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kalau kita ngerti bulan Ramadan Allah jadikan itu ya, bulan itu hitungan. Ramadan itu hitungan dari mulai tanggal 1 sampai akhir Ramadan. Nah, terus malam itu lebaran. Hilal itu kelihatan ya. Begitu hilal itu sudah waktunya terus lebaran. Nah, itu hitungan. Ya, hitungan. Ada nama-nama dalam hitungan itu. Nama-nama dalam hitungan. Ya, Ramadan, Sya'ban, Rajab, Muharram ya. Itu apa dikatakan Hijriyah. Ya, di Hijriyah begitu. Ada nama-nama terus diberikan. Dan manusia sama. Manusia sama. Dan Allah di bulan Ramadan memperhatikan setiap nama-nama manusia itu Allah bakal persiapkan. Andai kata keberuntungan kita mendapatkan khasiah daripada keterangan yang Allah berikan tentang nama-nama yang Allah berikan itu, Allah bakal tulis sebuah kebaikan untuk fulanah perempuan itu, amin. Kalau Ramadan dia bisa melaksanakan itu puasa sebulan penuh. Salat dikerjakan setahun. Ya ada apa bolong-bolong kalau lagi datang bulan ya. Terus puasa nggak bisa ditinggalkan ya. Puasa nanti kalau misalnya puasa itu pas datang nanti diganti ya begitu. Terus sampai dapat dia apa luar biasa ya. Kita diperintahkan Allah salat di bulan Ramadan, diperintahkan untuk saum berpuasa. Kita diperintahkan untuk menjadi orang muhsinin, orang yang baik ya di bulan Ramadan. Dan setiap hari dalam setahun itu kita harus khusyuk tumaninah dalam mengerjakan salat dan puasa di bulan Ramadan itu. Kita diperintahkan oleh orang yang sabar. Dan orang yang minasabirin yang dikatakan perempuan ini yang sabar ketika kepada suaminya. Jadi perempuan yang sabar kepada suaminya ini yang dikatakan dekat dengan Allah. Jadi perempuan ini begitu dia setan di hatinya. Tapi minasabirin dia dekat sama Allah. Jadi luar biasa ya. Ya. Jadi kalau perempuan ini nggak bisa dia bagaimana jaga-jaga ya, nggak bisa beribadah banyak wirid segala macam selawatan ini segala macam amal saleh, itu dia setan bisa tinggal di hatinya. Itu begitu. Nah ini orang-orang minasabirin, orang yang sabar, perempuan yang sabar ini yang dia berserta Allah. Begitu. Nah kalau laki-laki misal laki-laki berani. Laki-laki sama setan nggak takut ya. Kalau perempuan takut karena dia lemah. Andai kata dua ini laki-laki dan perempuan, dikatakan Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habsi Solo,
Kam min qaswa khairu min katil ahya, dikatakan. Berapa banyak rambut panjang ngalahin jenggot panjang. Nah, jadi ini digambarkan onta katanya. Onta betina sama onta jantan. Ya, onta betina sama onta jantan. Kalau onta betina ini dibilang sama satu waliyah perempuan. Kau bilang apa? Onta betina dan onta jantan ini kuat onta betina katanya. Loh bagaimana kata wali? Ini lagi ngobrol nih wali sama waliyah. Kata si wali, enggak kuat apa onta jantan. Karena dia memang kuat begitu kan? Kata si waliyah, enggak kuat onta betina katanya. Jadi onta betina dia bisa sama-sama kuat bawa apa? Bawa barang, tapi dia bisa ngandung katanya. Ya, itu begitu. Setelah begitu boleh. Cuman gangguan ini syaitan, ya. Karena keselamatan. Karena keselamatan. Jadi kalau dikatakan kita melihat ke atas, kita melihat besok, apakah sama kemarin sama kita melihat ke bawah? Sama. Kita melihat ke atas, kita melihat ke bawah, kita melihat ke depan, kita melihat ke belakang, sama. Tapi kenapa berbeda? Karena Allah yang menentukan. Jadi kalau kita hidup ikhlas, kita hidup lillahi ta'ala. Begitu ngerti Ramadan ini, kita ngerti ini kesempatan yang Allah letakkan di antara bulan-bulan Hijriyah itu. Ramadan syahrul ummah, bulan kepunyaan umat Nabi Muhammad SAW. Lah kalau orang sudah paham, andai kata Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan, sebaik-baik nikmat li umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kenikmatan, kesenangan yang diberikan Allah kepada kita umat Nabi Muhammad, Ramadan. Itu begitu. Jadi kalau orang ngerti ini Idul Fitri, Syawal itu lebaran yang Allah jadikan sebagai kemenangan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau kalah yang kalah, ya, yang kalah bukan kalah batal puasa karena bukan, ada golongan-golongan orang yang enggak ibadah, ya naudzubillah min dzalik. Nah, itu dikatakan hidup ini berpegang kepada apa? Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup ini jangan pernah lupa akan Rasulullah setiap waktu. Kenapa? Karena az-zikru, zikir ini ada zikrullah, ada zikrul anbiya. Kalau kita hidup berpegang kepada ini Nabi, kepada sunnah Nabi, akan dilihat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mengatakan Al-Alamah Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani, dia mengatakan apa? Andai kata kita menjalankan sunnah yang disebut nawafil, ibadah yang disebut nawafil, ibadah sunnah yang disebut nawafil, Allah berikan kecintaan kepada kita. Jadi kita ngambil hati Allah. Bagaimana kita dilihat Allah? Nah, Ramadan ini apa? Allah yang melihat kita. Di bulan Ramadan ini Allah yang menentukan. Bayangkan. Ya. Jadi mau bagaimana sudah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesenangan hati. Allah jadikan kita semua orang yang mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Allah jadikan antuma semua banyak rezekinya. Dijadikan salehah, dijadikan punya suami yang kaya raya, dijadikan anak keturunan soleh solehah, kaya raya. Terus disatafiahkan badan semuanya, dipanjangkan umur sepanjang-panjangnya. Kenapa? Karena keberkahan itu ada di umur. Orang yang beruntung apa? Yang ngerti bahwasanya Allah ketika membuka itu siang, itu lembaran yang akan ditutup ketika sore. Begitu Allah menghidupkan seorang itu lahir, itu bayi, di setiap waktu-waktu itu lahir ada yang mati. Ya. Dan di bulan Ramadan itu gak ada segala sesuatu pun yang bisa dibanding-bandingkan dengan Ramadan. Kenapa? Karena Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairu min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salam. Terus dikatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Begitu. Jadi enggak ada Allah pernah melihat sesuatu. Jadi kita ini Habib kita semua, kita umat Nabi Muhammad ini Ramadan yang dikatakan apa? Kebahagiaan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau enggak senang dengan adanya Ramadan,
Nah, ini orang apa kurang olahraga mungkin ya. Kurang sehat badannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.